Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Wulandari, NPM 18040046. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung, semester 6. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Sepatu Dahlan, karya Krisna Pebicara. Sebuah karya sastra memiliki kaitan yang erat dengan pendidikan karakter. Karena pada umumnya, sastra secara hakiki membicarakan nilai-nilai kehidupan yang secara langsung berkaitan dengan pembentukan karakter manusia. Sastra sangat berperan dalam pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor, serta pengembangan kepribadian diri dan kepribadian sosial. Sastra tidak hanya berfungsi untuk mendidik dan membentuk pribadi insan seseorang, tetapi sastra juga berfungsi memupuk adab dan budi pekerti. Sastra, melalui unsur imajinatifnya, mampu membimbing manusia pada keluasan berpikir, bertindak, dan berkarya. Adapun karya sastra fiksi yang banyak memberikan kontribusi tentang nilai-nilai pendidikan karakter adalah novel. Hal ini terlihat dari pemikiran, perasaan, tingkah laku, dan interaksi para tokoh dalam novel tersebut. Salah satu novel yang di dalamnya banyak terkandung nilai-nilai pendidikan karakter adalah novel Sepatu Dahlan karya Krisna Pebicara. Novel ini menceritakan tentang kehidupan seorang anak bernama Dahlan semasa hidupnya mulai dari tahun terakhir duduk di bangku sekolah rakyat, sekolah di Sanawiyah Takran, hingga lulus dari Madrasah Aliyah Takran. Novel Sepatu Dahlan karya Krisna Pebicara menceritakan kesederhanaan hidup keluarga kecil Dahlan di Kebon Dalem. Kesederhanaan ini mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang kuat, sehingga membentuk karakter tokoh-tokoh dalam novel tersebut. Nilai pendidikan karakter dalam novel Sepatu Dahlan karya Krisna Pebicara memberikan banyak kontribusi dalam upaya pembentukan karakter yang baik dengan keteladanan tingkah laku dan tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pada novel tersebut. Pendidikan karakter memberi pengajaran bagaimana seseorang dapat melakukan tindakan yang baik, mempercayai adanya Tuhan, dan menjalankan perintahnya, serta menggerakkan jiwa seseorang agar senantiasa memiliki tingkah laku yang sopan dan santun kepada setiap individu, masyarakat, maupun kepada Tuhan. Melalui novel Sepatu Dahlan karya Krisna Pebicara, pengarang memberi banyak sekali pembelajaran positif yang tentunya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran positif ini menjadi dasar dalam membangun karakter seseorang yang baik untuk meningkatkan kepribadian serta menambah wawasannya menumbuhkan sikap berkarakter. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Sepatu Dahlan karya Krisna Pebicara. Kemudian, ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini mencakup beberapa indikator. Yang pertama adalah unsur intrinsik novel yang memuat poin-poin sebagai berikut. Yang pertama tema, alur, tokoh dan penokohan, latar setting, gaya bahasa atau style, sudut pandang atau point of view, dan yang terakhir adalah amanat. Adapun indikator yang kedua dalam penelitian ini, yaitu nilai-nilai pendidikan karakter yang mencakup 4 aspek. Yang pertama, ada nilai karakter religius yang meliputi nilai karakter religius meyakini adanya Tuhan dan patuh terhadap ajaran agama. Yang kedua, nilai karakter sosial meliputi toleransi, peduli, dan setia kawan. Nilai karakter moral yang meliputi jujur, tanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, dan mandiri. Untuk yang keempat, nilai karakter estetika yang mencakup memiliki tata krama dan sopan santun. Baik, kita akan berlanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian sastra. Menurut Sumarjo dan Saini KM dalam Rohman Syah 2014 halaman 2, sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan,
ide semangat keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. 2. Fungsi sastra. Menurut Rohmansyah 2014 halaman 8 membagi beberapa fungsi sastra. Yang pertama fungsi rekreatif, fungsi didaktif, fungsi estetis, fungsi moralitas, dan fungsi religius. 3. Jenis-jenis sastra. Menurut Sumarjo dan Sainikaan dalam Wicaksono tahun 2017 halaman 14 menyebutkan jenis-jenis sastra dapat digolongkan menjadi dua, yakni sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif. 4. Pengertian novel. Menurut Esten 2013 halaman 7, novel merupakan penguapan dari fragmen kehidupan manusia dalam jangka yang lebih panjang, di mana terjadi konflik-konflik yang akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan jalan hidup antara para pelakunya. 5. Ciri-ciri novel. Menurut Tarigan 2011 halaman 173 menyebutkan ciri-ciri novel, yaitu novel memiliki jumlah kata lebih dari 35.000 kata, memiliki jumlah halaman minimal 1.000 halaman kuarto, waktu yang digunakan untuk membaca paling pendek yaitu 2 jam, novel bergantung pada pelaku dan mungkin lebih dari satu pelaku, menyajikan lebih dari satu impresi, menyajikan lebih dari satu efek, menyajikan lebih dari satu emosi, skala pada novel lebih luas, dan seleksi pada novel tidak terlalu ketat, karena cakupannya yang sangat luas. 6. Unsur-unsur pembangun novel. Menurut Nurgiantoro 2010 halaman 23-24 membagi unsur-unsur pembangun novel menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Menurut Priyatni tahun 2015 halaman 109-119 membagi unsur intrinsik yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur, gaya bahasa, latar, sudut pandang, dan suasana. Sedangkan unsur ekstrinsik mencakup aspek historis, sosiologi, psikologi, filsafat, dan religius. Unsur-unsur intrinsik novel. 1. Tema. Menurut Nurgiantoro 2010 halaman 68-70, tema merupakan makna keseluruhan yang didukung dalam cerita. Tema dipandang sebagai dasar cerita, gagasan dasar umum pada sebuah cerita. 2. Alur atau plot. Menurut Priyatni 2015 halaman 112, alur adalah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. 3. Tokoh dan penokohan. Menurut Priyatni 2015-110, tokoh adalah para pelaku atau subjek lirik dalam karya fiksi. Sedangkan penokohan menurut Nurgiantoro 2010 halaman 165 adalah penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak-watak tertentu dalam sebuah cerita. 4. Latar atau setting. Menurut Wahyudi tahun 2010 halaman 86, latar adalah elemen fiksi yang menunjukkan kepada kita di mana dan kapan peristiwa-peristiwa dalam cerita berlangsung. Adapun menurut Minot dalam Priyatni 2015 halaman 112 membagi latar atau setting menjadi 3, yaitu latar waktu, latar alam atau geografis, dan latar suasana atau latar sosial. 5. Sudut pandang atau point of view. Menurut Rohmansyah 2014 halaman 39, sudut pandang merupakan cara pandang pengarang untuk menceritakan peristiwa dalam karya sastranya. Adapun Nurgiantoro 2010 halaman 256 membagi sudut pandang menjadi 3, yaitu sudut pandang persona ketiga, dia, sudut pandang persona pertama, aku, dan sudut pandang campuran. 6. Gaya bahasa atau style. Nurgiantoro tahun 2010 halaman 276 mengemukakan bahwa gaya bahasa adalah cara pengucapan bahasa dalam prosa atau bagaimana seseorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan. Style atau gaya bahasa ditandai oleh ciri-ciri hallmark bahasaan seperti pilihan kata, struktur kalimat, bentuk-bentuk bahasa figuratif, dan lain-lain. Yang ketujuh, amanat. Menurut Rohmansyah 2014 halaman 33, amanat merupakan pesan pengarang yang disampaikan melalui tulisan atau karya sastranya. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik novel.
Menurut Suprapto dalam Makrus 2013 halaman 28-29 menyebutkan unsur-unsur ekstrinsik dalam novel yaitu nilai sosial, nilai kejiwaan, nilai moral, nilai ekonomi, nilai politik atau perjuangan, nilai filosofis, dan nilai didaktis atau pendidikan. 7. Nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama, pengertian nilai. Menurut Albertus 2010 halaman 198, nilai merupakan kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, dan dihargai sehingga dapat menjadi semacam objek bagi kepentingan tertentu. Nilai juga merupakan sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberikan dalam hidup ini titik tolak, isi, dan tujuan. 2. Pengertian pendidikan. Menurut Albertus, tahun 2012 halaman 55, pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan bagi pengembangan diri manusia secara utuh melalui berbagai macam dimensi yang dimilikinya, berupa religius, moral, personal, sosial, kultural, dan lain-lain, demi proses penyempurnaan dirinya secara terus-menerus dalam memaknai hidup dan sejarahnya di dunia ini dalam kebersamaan dengan orang lain. Ketiga, pengertian karakter. Menurut Likona dalam Wibowo tahun 2012 halaman 32, karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespons situasi secara bermoral. Sifat alami ini dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain, dan karakter mulia lainnya. 4. Pengertian pendidikan karakter. Menurut Asmani 2011 halaman 35, pendidikan karakter adalah upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan. 8. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel. Menurut Wardani 2010 halaman 86-89 menyebutkan 4 kriteria nilai pendidikan karakter yang meliputi nilai religius atau agama, nilai sosial, nilai moral, nilai estetika. Dalam hal ini akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nilai karakter religius. Menurut Jayanti 2015 halaman 14 berpendapat bahwa hubungan manusia dengan Tuhan merupakan hubungan antara yang diciptakan dengan ciptanya. Hubungan manusia dengan Tuhan berkaitan dengan sikap dan perilaku sehari-hari. Manusia sebagai makhluk yang beragama senantiasa yakin adanya kekuasaan Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Meyakini adanya Tuhan tidak hanya dalam sebatas pemikiran, namun juga dalam perkataan dan tindakan atau perbuatan yang mengaplikasikan nilai religius dalam kehidupan. Selanjutnya, menurut Akib dan Sujak dalam Jayanti 2015 halaman 14, nilai karakter religius merupakan nilai yang akan membentuk manusia berkarakter religius. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa wujud dari nilai karakter religius adalah meyakini adanya Tuhan dan patuh terhadap ajaran agama. Menurut Zuriyah, tahun 2011 halaman 69, meyakini adanya Tuhan adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan patuh terhadap ajaran agama adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan, tidak ingkar, dan taat menjalankan perintah dan menghindari larangan agama. Yang kedua, nilai karakter sosial. Menurut Azizah, 2018 halaman 72, menyebutkan nilai karakter sosial meliputi toleransi, peduli, dan cinta kawan atau sesama atau setia kawan. Yang pertama adalah toleransi. Menurut Ali dalam Azizah 2018 halaman 22, toleransi adalah sikap membiarkan ketidaksepadanan dan tidak menolak pendapat, sikap, atau gaya hidup yang berbeda dengan dirinya sendiri. Sikap toleran, implementasinya tidak hanya dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek spiritual dan moral yang berbeda, tetapi juga dilakukan dengan aspek yang luas, termasuk ideologi dan politik yang berbeda. Peduli. Menurut Hidayatullah 2010 halaman 38, peduli merupakan sikap bekerja sama, membantu dan menolong orang lain. Yang selanjutnya adalah setia kawan. Menurut Zuriyah 2011 halaman 70, setia kawan adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kepedulian kepada orang lain, keteguhan hati dan rasa setia kawan, dan rasa cinta terhadap orang lain dan kelompoknya.
Selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah nilai karakter moral. Menurut Albertus 2012 halaman 188, nilai karakter moral dalam hubungannya dengan diri sendiri meliputi jujur, tanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, dan mandiri. Yang pertama adalah jujur. Menurut Albertus 2018, jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, pekerjaan, baik terhadap diri maupun pihak lain. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bergaya hidup sehat adalah segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan yang selanjutnya adalah mandiri. Adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Yang selanjutnya adalah nilai karakter estetika. Menurut Mundaroh 2010 halaman 13-14, nilai keindahan akan tampak lebih relatif jika yang diperhatikan adalah penilaian atau penghargaan terhadap karya sastra. Nilai karakter estetika adalah nilai kesopanan dan budi pekerti atau akhlak yang berkenaan dengan tata krama atau adab. Menurut Zuriyah tahun 2011 halaman 70, memiliki tata krama dan sopan santun adalah sikap dan perilaku sopan santun dalam bertindak dan bertutur kata terhadap orang tanpa menyinggung atau menyakini serta menghargai tata cara berlaku sesuai dengan norma, budaya, dan adat istiadat. Kita akan berlanjut ke pembahasan pada bab 3, metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusun dengan analisis, yakni mula-mula data dideskripsikan dengan analisis, bahkan dapat juga diperbandingkan. Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan novel Sepatu Dahlan karya Krishna Pabicara sebagai bahan untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang ada dalam novel tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mendokumentasikan berbagai sumber yang dapat menunjang penelitian dalam bentuk foto ataupun tulisan pada buku catatan. Selanjutnya, teknik keabsahan data. Untuk mempertinggi keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber-sumber studi berupa buku literasi, novel, dan karya-karya ilmiah lainnya sebagai bahan yang digunakan untuk mendeskripsikan hasil analisis nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Sepatu Dahlan karya Krishna Pabicara. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, membaca secara keseluruhan dan memahami kandungan atau isi dari novel Sepatu Dahlan karya Krishna Pabicara. 2. Mendeskripsikan fisik data meliputi judul, penulis, penerbit, kota terbit, tebal halaman, cetakan atau tahun penerbitan, bahasa, dan biografi pengarangnya. 3. Membuat sinopsis dari keseluruhan isi novel. 4. Melakukan analisis unsur-unsur intrinsik dalam novel Sepatu Dahlan karya Krishna Pabicara. 5. Menganalisis atau menguraikan dan menafsirkan unsur ekstrinsik yang berupa nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Sepatu Dahlan karya Krishna Pabicara. 6. Melakukan pengklasifikasian untuk setiap nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel tersebut. 7. Membuat kesimpulan dari hasil analisis nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Sepatu Dahlan karya Krishna Pabicara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.